Hey ho, para pencari fakta. Tebu adalah tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula. Tebu ini termasuk jenis rumput-rumputan. Sobat tentu sudah tidak asing dengan tanaman satu ini. Tebu dapat tumbuh hingga 3 meter di kawasan yang mendukung. Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa dipanen mencapai kurang lebih 1 tahun. Tebu dapat dipanen dengan cara manual atau menggunakan mesin-mesin pemotong tebu. Daun kemudian dipisahkan dari batang tebu. Kemudian baru dibawa ke pabrik untuk diproses menjadi gula. Di Indonesia sendiri tercatat ada beberapa pabrik gula dengan kapasitas produksi yang cukup besar. Dan hingga saat ini masih banyak pabrik-pabrik yang beroperasi dengan baik. Di Indonesia terdapat lahan pertanian yang luas untuk menanam tebu, seperti di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mulai dari tahap penggarapan lahan, penanaman bibit tebu, pemanenan, sehingga menghasilkan gula. Gula yang merupakan salah satu komoditas pangan yang banyak dicintai semua orang, karena rasa manisnya, dan memiliki banyak manfaat akan tubuh. Tetapi, tidak banyak diketahui masyarakat jika gula yang dikonsumsi sehari-hari harus melewati proses yang sangat panjang, sampai bisa ke tangan masyarakat. Umur panen tebu mulai dari saat penanaman sampai dengan siap panen adalah 12 bulan. Tebu dipanen dengan cara memotong batang tebu di bagian bawah dan atas. Tebu yang berkualitas baik untuk pembuatan gula harus dijaga saat pemanenan. Penebangan secara manual, hasilnya lebih baik dibandingkan dengan mesin pemanen tebu. Penebangan meliputi seluruh bagian tebu. Bagian pucuk dan daun tebu dibuang dan hanya batang tebu yang digunakan karena yang mengandung sukrosa adalah batang tebu. Setelah itu dikumpulkan dan segera dikirim ke pabrik sebelum rusak sukrosa yang terkandung karena proses kimia, mikroba, dan lain-lain. Setelah dipanen, tebu hanya boleh dibiarkan maksimal 2 kali 24 jam. Apabila dibiarkan lebih lama tebu akan menjadi asam sehingga kadar sukrosa dalam batang tebu akan semakin sedikit. Tebu yang telah siap panen langsung diangkut dengan truk dan dibawa ke stasiun penerimaan bahan baku. Di stasiun ini tebu ditimbang dan disortasi secara manual. Tebu yang tidak normal akan dipisahkan. Secara fisik yang termasuk sebagai tebu tidak normal adalah tebu muda, tebu kering, tebu terbakar dan tebu yang kotor. Tebu yang telah selesai disortasi dan telah melewati beberapa pengerjaan pendahuluan, selanjutnya batang tebu dimasukkan ke stasiun penggilingan untuk proses pemerasan nira tebu. Stasiun penggilingan adalah tempat untuk mendapatkan nira dari tebu. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan nira dari tebu semaksimal mungkin dengan cara menekan kehilangan hasil seminimal mungkin. Untuk itu digunakan air ambibisi dalam proses penggilingan. Air ini ditambahkan dengan tujuan untuk mengencerkan kandungan gula dari batang tebu. Air ambibisi diperoleh dari hasil gilingan yang dipanaskan dengan uap Samapi suhu 600 derajat Celcius. Pada stasiun penggilingan ini tebu akan melewati 5 unit penggilingan, hasil gilingan 1 dan 2 berupa nira mentah, sedangkan hasil gilingan 3, 4 dan 5 digunakan untuk air ambibisi pada penggilingan berikutnya. Selanjutnya ampas tebu akan digunakan untuk bahan bakar keteluap. Nira yang dihasilkan dari stasiun penggilingan tidak dapat langsung diolah menjadi gula kristal putih. Karena banyak mengandung kotoran, pada tahap pemurnian ini digunakan bahan pembantu pemurnian berupa gas belerang dan air kapur. Air kapur berfungsi untuk menjernihkan nira, sehingga diperoleh nira yang bersih. Sedangkan gas belerang berfungsi untuk mengendapkan kotoran-kotoran yang ada dalam nira. Sehingga setelah pemurnian akan diperoleh hasil berupa nira jernih dan endapan kotoran atau blotong. Nira jernih akan masuk ke tabung penampung nira dan siap diolah menjadi gula kristal putih, sedangkan blotong akan diolah kembali melalui saringan dan hasil saringan akan langsung masuk ke tabung penampung nira. Selanjutnya blotong yang sudah tidak bisa diolah akan dijadikan pupuk organik tanaman tebu. Setelah melewati pemurnian, gula kemudian memasuki proses penguapan. Stasiun penguapan atau evaporasi berfungsi untuk mengentalkan nira yang telah jernih dengan menguapkan sebagian air yang terkandung di dalam nira encer sampai kandungan air 35%. Untuk proses penguapan ini sumber panas yang digunakan bersumber dari uap bekas dari turbin uap. Untuk memperoleh hasil penguapan yang baik diperlukan pengaturan dan pengamatan suhu yang baik pada stasiun penguapan ini. Pada stasiun ini terdapat 4 evaporator. Kepekatan nira akan bertambah pada evaporator keempat dan diiringi dengan kenaikan titik didih.
Oleh karena itu tekanan dan titik didih perlu dikurangi untuk menghindari kerusakan sukrosa atau gula. Maka selama proses penguapan temperatur tiap evaporator akan berbeda, temperatur akan semakin menurun dari evaporator 1-4, temperatur atau suhu evaporator dari evaporator 1-4 berturut-turut adalah 1100 derajat Celcius sampai 600 derajat Celcius. Setelah dikentalkan, nira akan masuk stasiun pemasakan. Fungsi dari stasiun pemasakan adalah untuk mengkristalkan gula. Nira kental yang masuk ke stasiun pemasakan dengan kandungan air 35%. Kelebihan kandungan air ini akan diuapkan lagi pada proses pengkristalan pada pankristalisasi. Proses kristalisasi ini berlangsung dalam kondisi vakum 65 cm, sehingga titik didih nira dapat ditekan seminimal mungkin pada suhu 60-650 derajat Celcius. Pemakaian uap sebagai pemanas dapat seminimal mungkin. Pada dasarnya, proses kristalisasi merupakan kelanjutan dari proses penguapan, agar gula kental mencapai titik jenuh dan membentuk kristal. Tujuan utama pembentukan kristal ini adalah untuk membuat produk gula kristal yang mudah dikeringkan sehingga memudahkan dalam hal penyimpanan. Pada proses pengkristalisasi ini, kemurnian dari produk gula kristal putih tergantung dari kemurnian induknya. Selama proses pertumbuhan kristal, molekul sukrosa mengadakan penggabungan sedemikian. Juga molekul bukan gula, yang disebut kristal palsu. Setelah melalui proses pemasakan, gula pasir pun memasuki tahap akhir, yaitu putaran dan pengeringan. Tujuan utama stasiun putaran dan pengeringan adalah memisahkan kristal gula dari larutan induk. Stasiun ini bekerja berdasarkan gaya sentrifugal yang dihasilkan saat putaran, maka dari alat ini cairan kental akan terlempar. Sedangkan kristal akan tertinggal pada saringan. Pada proses ini masih diikuti dengan penyiraman air atau water washing dan penyemprotan uap atau steam washing, dan larutannya akan menerobos keluar melalui rongga saringan. Setelah dari stasiun putaran kristal gula yang masih lembab diangkut dengan menggunakan belt conveyor melewati alat pengering berupa dryer, sehingga gula kristal berbentuk butiran kering seperti pasir, dan siap masuk ke proses penemasan. Gula pasir pun siap diedarkan. Itulah sedikit ulasan tentang proses pembuatan gula pasir. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di fakta selanjutnya.